saya harapkan walaupun belajar secara teori, apa yang Pak Arif sampaikan, materi fisika, getaran, gelombang, dan bunyi yang akan saya sampaikan, semoga tetap bermanfaat dan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar di rumah seperti itu. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang konsep getaran. Ini di materi pertama kita. Getaran ini kita umpamakan ada sebuah bandul, ya. Di sini ada bandul. Bandul sama seperti ayunan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya adalah ayunan. Nah, bandul ini misal kita beri tali kemudian diikat semacam ini. Kemudian ini kita taruh di sini adalah titik A, gitu. Kemudian kita gerakkan ke kanan. Di sini ada titik B semacam ini. Kemudian kita gerakkan ke kiri. Di sini ada titik C. Ketika dari titik A kita tarik menuju ke B semacam seperti ini, maka nanti akan terjadi pergerakan dari B menuju ke A. Ini selanjutnya A akan menuju ke C, kemudian C menuju ke A. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa benda ini dikatakan bergetar. Itu ada 3 syaratnya. Jadi yang pertama, dia dikatakan bergetar itu jika gerakannya adalah bolak-balik. Jadi bolak-balik semacam ini. Kemudian syarat yang kedua, benda dikatakan bergetar itu adalah berulang-ulang. Bolak-balik atau berulang-ulang. Kemudian pergerakannya ini juga terjadi secara teratur seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah, ini dia melalui ini suatu titik. Titik A di sini konteksnya. Titik A kita sebut dengan titik kesetimbangan. Jadi sebuah benda dikatakan bergetar ketika terjadi suatu gerakan yang bolak-balik, berulang-ulang secara teratur dan melalui titik kesetimbangan. Oke, itu untuk getaran. Selanjutnya kita geser ke bawah sedikit. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya, setelah anak-anak paham tentang apa definisi dari getaran, maka nanti kita akan bahas juga yaitu besaran-besaran yang terkait di getaran apa saja. Yang pertama, untuk besaran-besaran dalam getaran ada namanya adalah periode seperti ini. Jadi di sini yang namanya periode itu waktu, ya. Jadi periode itu adalah waktu untuk melakukan satu kali getaran. Jika kita membahas tentang periode, maka tentunya harus tahu satu getaran itu seperti apa. Nah, di sini coba saya tuliskan di sini. Satu getaran itu pergerakannya, misal kita mulai dari A, kemudian kita tarik ke menuju yang B di sini. Maka akan kembali ke A, B, A, kemudian kembali ke C, kemudian ke A kembali. Ini yang dimaksud dengan satu getaran. Jadi dari satu titik kesetimbangan ke B, ke A, ke C, ke A lagi. Akan tetapi ketika dia dimulai dari B, katakanlah dari B ini, maka posisi pergerakannya adalah ke A, kemudian ke C, kemudian ke A lagi, kemudian terakhir B, A, C, A, B, dan terakhir B. Semacam ini. Kalau misal dari C
maka ke A, kemudian ke B, kemudian A, C, A, B, A, terakhir adalah di C. Oke, semacam ini. Itu untuk posisi satu getaran. Dan di sini periode ini kita lambangkan dengan T besar. Waktu seperti biasa kita tulis dengan T kecil, dan getaran berlambang N kecil. Sehingga ini adalah persamaan untuk mencari periode dari getaran atau sebuah benda yang bergetar. Untuk konteks selanjutnya ada juga tentang posisi dari frekuensi besar yang kedua, yaitu frekuensi. Kita geser sebentar. Di sini ada frekuensi. Kalau frekuensi, maka posisinya bukan waktu, tapi yang di atas itu adalah getaran. Banyak getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Semacam ini. Jadi banyak getarannya ada berapa, terjadi tiap satuan waktu. Frekuensi kita tulis dengan lambang F kecil. Banyak getaran kita tulis dengan N kecil. Waktu kita tulis dengan T, seperti ini. Oke. Itu kesimpulan tentang bahasan getaran. Kalau misal kita membuat suatu keterangan, maka di bagian sini akan saya tuliskan keterangannya. Bagian sini keterangan pertama ada T besar ya, yang tadi kita tulis T besar itu periode dengan satuan sekon tentunya. Kemudian ada juga F, ini adalah frekuensi dengan satuan Hz. Kemudian N adalah banyak getaran, dan tentunya ada T kecil, di mana T kecil ini adalah waktu dalam satuan sekon. Konteks selanjutnya akan kita pelajari juga, yaitu tentang hubungan. Jadi di sini hubungan periode dan frekuensi. Kalau hubungannya, maka nanti sangat mudah sekali. Jadi misal kita tulis di sini T, itu kan tadi nilainya T per N, seperti ini. Kemudian ruas-ruas ini akan kita kalikan dengan 1 per titik-titik, yang akhirnya titik-titik di sini diisi dengan T, sehingga ketika di sini kita tulis 1 per T, maka di sini pun akan tertulis 1 per T per N. Oke. Dalam konteks konsep eksponen, maka bilangan ini akan naik ke atas sehingga menjadi N per T. Di sini 1 per T. Kita lihat dulu, N per T ini apa? N per T itu sebenarnya adalah frekuensi, yaitu banyak getaran tiap satuan waktu. Sehingga posisi N per T di sini bisa kita substitusi dengan frekuensi. Jadinya di sini F. Oh, berarti seperti sama dengan F, betul. Ini merupakan hubungan antara periode dan frekuensi yang jika dalam rumus segitiga kita bisa membuat jadi F sama dengan 1 per periode, semacam itu hubungannya.